telah memasuki semester genap kelas 8 teman-teman. Kali ini kita akan membahas bab pertama pada semester genap kelas 8 ini, yaitu sistem transportasi pada makhluk hidup. Dalam bab ini, kita akan membicarakan sistem transportasi pada tumbuhan. Nah, teman-teman, selamat menyimak. Sistem transportasi pada tumbuhan ada dua macam, yaitu transportasi air dan transportasi nutrisi. Pertama, kita akan membahas bagaimana mekanisme transportasi air atau masuknya air ke dalam tumbuhan. Diawali dengan masuknya air ke dalam akar, lalu masuk ke batang, dan masuk ke daun untuk dijadikan nutrisi. Nah, mari kita bahas satu persatu mulai dari akar. Akar dibedakan menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Selain itu, akar juga dapat dibedakan menjadi akar dikotil dan akar monokotil. Berikut ini merupakan struktur akar. Tudung akar berfungsi untuk melindungi akar dari kerusakan mekanis saat menembus tanah. Ujung akar merupakan titik tumbuh akar. Di dalam batang akar terdapat pembuluh xilem yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral ke daun, dan floem yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tumbuhan. Rambut akar berfungsi untuk mencari jalan di antara butiran tanah sehingga akar dapat menembus tanah. Dan rambut akar juga berfungsi untuk menyerap air. Berikut proses masuknya air ke dalam akar. Yang pertama, air diserap oleh rambut akar. Lalu air berpindah ke epidermis dengan osmosis. Apa itu osmosis? Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran semi-permeabel. Lalu setelah melewati epidermis, air masuk ke korteks, lalu endodermis, lalu masuk ke periskel, lalu masuk ke xilem untuk diangkut ke daun. Lalu apa itu stele? Stele adalah silinder pusat yang terdiri dari endodermis, periskel, xilem, dan floem. Xilem mengangkut air dan mineral ke batang. Nah, bagaimana caranya xilem mengangkut air dari tempat yang lebih rendah ke tempat yang lebih tinggi? Hal tersebut dikarenakan adanya daya kapilaritas batang. Daya kapilaritas batang dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi dan adesi. Kohesi merupakan kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang sejenis. Melalui gaya kohesi, akan terjadi ikatan antara satu molekul air dengan molekul air lainnya. Hal ini akan menyebabkan terjadinya tarik-menarik antara molekul air yang satu dengan molekul air lainnya di sepanjang pembuluh xilem. Adesi adalah kecenderungan suatu molekul untuk dapat berikatan dengan molekul lain yang tidak sejenis. Melalui gaya adesi, molekul air membentuk ikatan yang lemah dengan dinding pembuluh. Nah, karena kita sudah berada di batang, yuk kita bahas bagian-bagian batang. Epidermis. Epidermis pada batang monokotil tersusun oleh selapis sel. Sel-sel tersusun sangat rapat sehingga tidak terdapat ruang antar sel. Di dinding bagian luar terdapat kutikula yang melindungi batang dari kehilangan banyak air. Korteks. Korteks pada batang monokotil tersusun atas sel-sel parenkim yang tidak teratur, berdinding tipis, dan banyak ruang antar sel. Di dalam korteks juga terdapat kolenkim dan sklerenkim yang berfungsi memperkuat tubuh. Sel-sel sebelah dalam korteks yang mengandung amilum disebut fluoterma, sarung tepung. Epidermis pada batang dikotil merupakan jaringan terluar pada batang. Fungsinya adalah melindungi jaringan di bawahnya. Jaringan korteks di bawah epidermis berfungsi sebagai jaringan penunjang.
Kambium. Struktur batang tumbuhan dikotil berbeda dengan batang monokotil, karena terdapat jaringan kambium pada batang tanaman dikotil. Beberapa ahli membagi kambium menjadi dua macam, yaitu A. Kambium pembuluh atau vaskular kambium, yang merupakan pembatas bagian kulit kayu pada bagian kayu di batang pohon. Kambium ini ke arah dalam membentuk xilem dan keluar membentuk flum. Kambium vaskular dibedakan menjadi dua macam, yaitu kambium intravasikuler atau biasa disebut kambium vasikuler dan kambium intervasikuler. B. Kambium gabus atau velogen merupakan bagian tak terpisahkan dari korteks. Fungsi kambium ini menghasilkan jaringan gabus ke arah luar, yang disebut lapisan periderm, yang terletak di bawah epidermis batang dan akar yang sudah tua. Fungsi jaringan gabus adalah sebagai pengendali masuknya air, pencegah serangan hama, dan fungsi yang bersifat mekanis lainnya. Sementara itu, ke arah dalam, kambium ini membentuk lapisan kulit bergabus yang dikenal dengan istilah peloderm. Setelah melewati batang, xilem membawa air dan mineral menuju daun. Nah, teman-teman, berhubung sudah sampai daun, yuk kita bahas bagian-bagian daun. Jaringan epidermis merupakan jaringan terluar tumbuhan yang menutupi seluruh bagian tubuh tumbuhan. Epidermis berbentuk pipi dan sel-selnya tersusun rapat. Secara umum, fungsi epidermis adalah untuk melindungi bagian dalam tumbuhan, serta sebagai tempat pertukaran zat. Pada daun, jaringan epidermis mengekskresikan kutikula untuk mencegah penguapan air. Parenkim palisade, atau bisa disebut dengan parenkim pagar, berbentuk bulat, lonjong, memanjang, dan berjajar. Jaringan ini tepat berada di bawah epidermis. Dalam jaringan ini terdapat banyak klorofil sehingga jaringan ini berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Parenkim spons atau juga biasa disebut parenkim bunga karang merupakan jaringan sel yang bentuknya tidak teratur. Terdapat banyak rongga udara. Jaringan ini terletak di bawah jaringan parenkim palisade. Jaringan ini mengandung klorofil dengan jumlah sedikit dan tidak sebanyak parenkim palisade. Fungsi dari jaringan ini adalah sebagai tempat fotosintesis. Kutikula adalah penebalan dinding luar yang tersusun atas kutin. Fungsi kutikula pada daun adalah untuk melindungi daun dari air. Kolenkim. Kolenkim berfungsi sebagai penguat tumbuhan yang masih aktif, mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Berkas pembuluh terdiri dari xilem yang berfungsi membawa air dan zat hara ke daun, dan floem yang berfungsi mengedarkan zat makanan. Stomata merupakan bentuk jamak dari stoma. Stomata merupakan struktur bukaan yang terdapat sel penjaga di sampingnya. Stomata berfungsi sebagai organ respirasi. Stomata menyerap karbon dioksida untuk bahan fotosintesis dan mengeluarkan oksigen sebagai hasil fotosintesis.